Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ibu ya hari ini. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Mari berdoa bersama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, kalian presensi dulu ya di link yang Ibu bagi. Baik anak-anak, kemarin kan Ibu sudah mengajarkan kalian permainan jari yang seperti ini kan. Nah, sekarang yuk kita mainkan lagi. Yuk bersama-sama siapkan tangan kalian ya, seperti ini. Ya, dimulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayo lebih cepat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Ya, seperti itu. Nanti kalian lanjutkan sendiri ya di rumah. Ingat, permainan seperti tadi itu dapat melatih konsentrasi kalian agar lebih meningkat lagi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian sekarang. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekeliling kita. Betul bukan? Nah, dari benda-benda ini, kemarin kita sudah mempelajari benda yang terbuat dari kertas. Nah, selain dari kertas, benda terbuat dari apa saja sih? Nah, di alat tulis kalian ini kan terdapat banyak sekali bermacam-macam benda kan ya. Ada buku tulis kemarin, ada pensil, ada penghapus, ada penggaris. Dari beberapa alat tulis ini terbuat dari beberapa bahan yang berbeda-beda. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa materi yang terkait dengan benda-benda di sekitar kita. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menyusun informasi mengenai benda-benda berdasarkan bahan pembuatannya setelah membaca teks informasi dengan benar. Yang kedua yaitu setelah membaca teks informasi, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda berdasarkan bahan pembuatannya dengan tepat. Yang ketiga yaitu setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan pada musyawarah dengan tepat. Yang keempat yaitu siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan musyawarah setelah mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan benar. Yang kelima yaitu setelah memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konversi satuan panjang dengan baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengukur konversi satuan panjang setelah menyaksikan video pembelajaran dengan cermat. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk membacakan teks informasi yang ada di buku. Coba sekarang kalian baca terlebih dahulu ya. Setelah itu Ibu akan memberikan beberapa penjelasan mengenai teks tersebut. Baik anak-anak, di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang terbuat dari berbagai macam bahannya. Yang kemarin kita sudah mempelajari beberapa benda yang terbuat dari kertas, yaitu seperti kardus, koran, tisu. Itu adalah beberapa benda yang terbuat dari kertas. Sekarang kita akan mempelajari beberapa benda yang terbuat dari bahan yang berbeda. Yang pertama yaitu ada benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca antara lain seperti gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Nah, kenapa kok seperti gelas seperti ini ya, gelas, mangkuk itu kok terbuat dari kaca? Karena kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air dan tembus pandang. Nah, seperti gelas ini contohnya ya anak-anak. Nah, gelas ini dapat dimasuki air untuk kita minum karena terbuat dari kaca. Selain itu, kaca juga memiliki sifat tembus pandang. Jadi, seperti ini ya. Ibu masih bisa melihat ke depan. Nah, ini namanya tembus pandang atau transparan bahasa mudanya. Selain dari kaca, ada juga benda yang terbuat dari logam. Apa sih benda yang terbuat dari logam itu? Nah, salah satu benda yang terbuat dari logam yaitu ini. Alat makan kita, sendok dan garpu. Nah, kedua alat makan ini adalah salah satu benda yang terbuat dari logam. Nah,
Kenapa sih kok sendok dan garpu ini terbuat dari logam? Karena logam memiliki sifat yang kuat. Coba ya kita tes. Kuat kan? Kuat, tidak bengkok. Nah, selain memiliki sifat yang kuat, logam juga dapat menghantarkan panas dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, logam digunakan untuk membuat peralatan masak dan benda yang kuat. Selain sendok dan garpu ini, masih ada beberapa lagi benda yang terbuat dari logam. Di antaranya alat masak tadi ya. Apa saja sih alat masak yang terbuat dari logam? Misalnya wajan atau panci, itu juga terbuat dari logam karena logam dapat menghantarkan panas. Nah, selain terbuat dari kaca dan logam, ada juga benda yang terbuat dari karet. Nah, salah satu benda yang terbuat dari karet yaitu ini. Kalian tahu apa ini? Ya, ini adalah penghapus. Alat tulis yang sering kali kalian gunakan untuk sekolah ataupun belajar. Nah, kalian pernah nggak sih berpikir dari apa bahannya penghapus ini? Nah, ternyata penghapus ini terbuat dari karet. Selain penghapus, ada juga beberapa benda yang terbuat dari karet seperti ban, balon, sandal, itu juga terbuat dari karet. Kenapa kok terbuat dari karet? Penghapus sendiri kira-kira kenapa ya kok terbuat dari karet? Nah, benda tersebut terbuat dari karet karena karet memiliki sifat yang elastis dan kedap air. Coba kalian perhatikan penghapus kalian. Coba kalian gini-gini kan? Ini tidak akan rusak atau tidak akan patah karena ia memiliki sifat elastis dari karet. Penghapus ini tidak akan menyerap air karena karet sendiri memiliki sifat yang kedap air. Oleh karena itu, karet digunakan untuk membuat benda yang dapat menghapus goresan pensil, dapat memantul, dan dapat diisi udara. Nah, sekarang coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian lagi. Sekarang Ibu minta coba kalian amati benda-benda tersebut dan kalian identifikasi. Benda tersebut terbuat dari bahan apa ya? Dan sifat bahannya seperti apa? Nah, nanti kalian masukkan hasil kerja kalian di lembar yang akan Ibu beri melalui link ini. Sekarang coba kalian perhatikan di rumah kalian. Ada tempat sampah nggak? Sampahnya penuh apa enggak ya? Nah, kira-kira setiap hari sampah yang ada di tempat sampah itu akan dibuang nggak ya? Nah, sekarang coba kalian lihat tempat sampah tersebut terbuat dari bahan apa? Tempat sampah tersebut terbuat dari bahan plastik. Nah, coba kalian lihat selain di rumah kalian, di lingkungan sekitar rumah kalian, pasti ada tempat sampah bukan? Nah, gimana keadaan tempat sampah di lingkungan kalian? Apakah keadaan sampahnya menumpuk? Nah, sekarang coba kalian musyawarahkan dengan keluarga kalian mengenai sampah yang menumpuk tersebut. Nah, tapi kalian harus ingat, dalam melakukan musyawarah, ada hal-hal yang perlu diingat. Apa hal-hal tersebut? Nah, hal-hal yang perlu diingat dan diperhatikan saat melakukan musyawarah yaitu saling menghargai sesama peserta musyawarah. Jadi, kalian harus menghargai siapapun itu yang ikut dalam musyawarah tersebut. Yang kedua yaitu peserta musyawarah harus mampu mengendalikan emosi. Dalam bermusyawarah, ketika pendapat kita ditolak atau kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, kita tidak boleh langsung marah-marah atau menyatakan tidak setuju. Kita harus menampung pendapat-pendapat orang tersebut untuk dimusyawarahkan dan agar mencapai mufakat. Yang berikutnya yaitu berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta harus sopan sehingga tidak menyinggung peserta musyawarah. Dan yang keempat yaitu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dalam bermusyawarah, kita dihadapkan oleh banyak orang. Nah, dalam musyawarah ini kita harus mementingkan hal yang akan dimusyawarahkan. Yang kelima yaitu menghargai pendapat orang lain dengan baik. Jadi dalam bermusyawarah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu beberapa hal tadi. Nah, ketika kalian melakukan musyawarah nanti, ingat ya untuk memperhatikan hal-hal yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, setelah kalian melakukan musyawarah dengan keluarga kalian, kalian silahkan menceritakan kembali pengalaman musyawarah kalian di lembar yang Ibu bagi,
yang ada pada link tadi ya. Namun, selain menceritakan kembali pengalaman kalian ketika melakukan musyawarah, Ibu juga memberikan beberapa soal yang harus kalian jawab di lembar tersebut. Anak-anak, tadi kalian sudah melakukan musyawarah mengenai sampah yang ada di lingkungan kalian. Nah, sekarang coba kalian perhatikan alat tulis kalian ya. Kalian pasti mempunyai ini kan? Nah, kalian pernah nggak sih berpikir, kenapa penggaris tidak terbuat dari kaca? Kenapa penggaris terbuat dari logam atau plastik? Kenapa tidak dari kaca? Nah, tentunya penggaris tidak terbuat dari kaca karena sifat dari kaca sendiri yang mudah pecah. Ketika penggaris terbuat dari kaca dan penggaris itu jatuh, maka akan hancur atau akan rusak. Nah, sekarang kalian perhatikan penggaris kalian. Pada penggaris pasti ada angka yang dapat menentukan panjang dari suatu benda. Nah, di sini ada dua angka. Apa sih bedanya yang atas sama yang bawah? Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang atas. Yang atas ini merupakan angka dalam satuan sentimeter. Selain sentimeter, ada beberapa satuan lain yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Beberapa di antaranya yaitu ada meter, sentimeter, dan milimeter. Lalu kira-kira apa hubungannya ya antara satuan-satuan tersebut? Nah, Ibu akan menjelaskannya berikut ini. Kita ingat tadi 1 meter itu ada 100 cm. Nah, kalau di sini ada 6 meter, berapa sentimeter? Maka kita bisa mencarinya dengan cara kita tulis angka 6 dikali 100, karena 1 meternya ada 100 cm. 6 dikali 100 itu adalah 600, maka 6 meter itu sama dengan 600 cm. Lalu sekarang bagaimana dengan kebalikannya Kak Citra? Misalnya sentimeter diubah ke dalam meter. Nah, kita tetap sama, pakai 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, sekarang kalau ada soalnya 500 cm sama dengan berapa meter? Nah, adik-adik untuk mencarinya, kalau meter ke sentimeter kita bisa kalikan. Nah, untuk sentimeter ke meter itu kita bisa bagi adik-adik. Jadi 500 dibagi 100. Itu nanti ketemu berapa meter adik-adik? Kak, susah nih Kak. Kan pembagian pakai angka 0 nih. Mudah loh adik-adik pembagian dengan angka 0. Nah, kalau di sini angka 500 memiliki 0 dan angka 100 memiliki 0 juga, maka kita bisa coret saja angka 0-nya. Misalnya di sini dicoret 1, maka di angka 100 juga angka 0-nya dicoret 1. Karena masih sama-sama punya satu angka 0 lagi, ya kita coret saja adik-adik. Maka ketemu di sini 5 dibagi 1. Berapa 5 dibagi 1? Ya, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi 500 cm itu sama dengan 5 meter. Kak Citra punya soal berikutnya ya, yang masih 1 meter sama dengan 100 cm. 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik centimeter. Nah, di sini ada dua satuan panjang adik-adik. Kita ubah dulu yang satuannya belum sama dengan yang dicari. Di sini satuan yang dicari adalah sentimeter. Berarti yang belum sama adalah 2 meter. 45 cm ini satuannya sudah sama. Maka kita ubah dulu 2 meter menjadi sentimeter dulu. Nah, kita coret-coret di sini adik-adik. 2 meter menjadi sentimeter tadi dikali atau dibagi meter ke senti? Ya, dikali. Berarti 2 dikali 100. Berapa 2 dikali 100? Ya, 200 cm. Berarti di sini kita tulis 2 meter sama dengan 200 cm. Baru ditambah 45 cm. Sama dengan 245 cm. Jadi jawabnya 2 meter 45 cm itu sama dengan 245 cm. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, kalian jadi paham kan bagaimana hubungan antara meter, sentimeter, dan milimeter. Sekarang coba kalian lakukan pengukuran konversi. Jadi Ibu mempunyai beberapa soal yang harus kalian kerjakan di lembar yang tersedia di link ini. Baik anak-anak, sekarang Ibu juga mempunyai beberapa pertanyaan yang ada di lembar evaluasi. Setelah ini kalian kerjakan lembar evaluasi yang akan Ibu bagi melalui link tersebut. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari berbagai materi, yaitu benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Yang kedua yaitu kita
kita tadi sudah menyusun informasi mengenai benda-benda berdasarkan bahan pembuatannya. Terus kita juga mempelajari tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada musyawarah dan menceritakan pengalaman musyawarah kalian. Yang berikutnya yaitu tadi kita sudah mempelajari tentang konversi satuan panjang dan mengukur konversi satuan panjang. Nah, hari ini kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Ingat tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.